amal jariah ngalir terus sampai kiamat. Kita akan kaget, ini dari mana, saya enggak sebanyak ini amalnya. Tapi kan Allah maha mensyukuri kebaikan hambanya. Sekali kita beramal berlipat-lipat terus sampai dikubur aja menemani. Termasuk ini, maaf kalau saya niatnya tulus nih, saya ceramah begini, ini ilmu yang manfaat, terus pulang dari sini ada manfaatnya. Saya meninggal suatu saat, ibu bapak ada manfaatnya, diajarin ke anak ke cucu, saya dikubur bakal dapat nih insya Allah pahalanya. Masya Allah. Seperti Idul Kurban, Nabi Ibrahim itu dapat terus tiap yang berkurban. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq enggak akan tertandingi Umar bin Khattab? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab pahalanya enggak akan tertandingi Abu Bakar itu, sebab beliau adalah orang yang pertama sesudah Siti Hadijah dan Ali yang masuk Islam dan yang menyebarkan. Sedangkan setiap orang dapat hidayah itu kan akumulatif terus seperti multi level. Jadi nggak akan terkejar pahala yang diperoleh beliau, karena setiap kita dapat hidayah yang kalau ditelusuri sanadnya nyampe ke beliau, beliau dapat juga pahalanya. Ini teh karena Allah sayang ke kita. Di sini ada wa yaghfir lakum, maaf, wa qala alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hajan inna rabbana laghafurun syakur. Nah ini, dan mereka berkata segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami, sesungguhnya Rabb kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri. Jadi sebesar apapun dosa, kalau kita tobat, kita akan berjumpa dengan ampunan Allah yang melampaui dosa kita. Tapi sekecil apapun amal, kalau ikhlas kita akan menemukan ganjaran yang luar biasa dari sekecil apapun amal. Itulah Allah yang maha baik. Makanya kenapa kita rewel banget sama orang, ya? Halo? Jangan bikin saya emosi hadirin ya. Udahlah, sekarang mah fokus aja. Tambah ilmu supaya tambah berbuat kebaikan. Benar? Jemput rezeki yang lebih banyak supaya kita bisa makin banyak nolong orang. Mau apa lagi? Nggak ada yang bisa ngebalas seperti yang dilakukan Allah. Kalau orang berterima kasih, maaf ya, orang berterima kasih itu misalkan ada yang ngasih ke kita kue, kita berterima kasih karena kebaikan orang ke kita. Tapi Allah mensyukuri hambanya bukan karena kebaikan orang ke Allah, karena Allah nggak perlu apa-apa. Karena orang itu berbuat baik aja Allah udah syukur. Allah mah nggak untung kita mau soleh mau nggak soleh juga. Model-model kita kini apa ini? Ya kalau pikir-pikir ngapain Allah ngurus kita ya? Tinggal dimusnahkan aja model-model yang nggak jelas gini. Sholat nggak pugu, betul ini. Emang gaya sih gaya ya, tapi otak ngeres, mata kemana aja, sholat nggak bisa. Tapi dah Allah maha baik. Walaupun jarang zikir, banyak dosa, pelit, ngaco, tetap dibimbing ke sini ya. Bahkan sebetulnya ada yang niatnya belanja, tapi naik lift kepencet angka 5. Jadi nggak niat sama sekali Pak ke sini teh. Ini jualan apa katanya di sini? Allah yang menggerakkan. Mau mundur lagi kata orang sekalian aja Bu, jadi kepaksa duduk di sini. Tapi pas di sini boleh jadi Allah menyentuh hatinya, ya. Dan Allah yang menyentuh hati, bukan ceramah. Hadirin, lebih ringanlah hidup ini, jauh lebih ringan kalau kita lebih sibuk dengan penilaian Allah dan lebih sibuk bersyukur. Mau tahu kenapa hidup ini capek? Karena itu tuh pikirannya manusia melulu. Pengen dinilai, dipuji, dianggap cakep, dianggap keren, dianggap kaya, dianggap awet muda. Capek itu. Just the way you are. Cik atuh hadirin, sekali-kalinya saya bahasa Inggrisnya dihargai. Udahlah, dasar memang nggak boleh ribet ya. Lebih bersahaja lebih enak, benar?
nggak perlulah kita bombastis ingin ketahuan hebat keren, apalah ya. Misalkan Al-Latif, mesti Al-Latif hebat, nggak perlu ya. Nanti oleh Allah diuji malah dibalikin, benar? Gampang, nggak perlulah kita ngangkat-ngangkat diri, muji-muji diri dengan label-label sayalah motivator paling utama. Mau apa? Di sisi Allah mah belum tentu. Inilah mau balik kondang, enggak ada apa-apanya. Mungkin mau balik yang di kampung, yang hanya ngurus santri 3, jalan jauh, itu boleh jadi di sisi Allah tuh tinggi sekali kedudukannya daripada mau balik kondang yang rumusnya harga sepakat ustadz berangkat, siap-siap bisa kena laknat itu ya. Allah tahu ini yang mau ceramah harus deal harga dulu. Allah tahu Rasulullah mah nggak melakukan itu. Hadirin tolong pastikan ya, kalau ada gosip undang pakai tarif itu demi Allah pasti dusta tuh ya. Gak pernah terpikir. Bagi saya sih bisa ditakdirkan bisa ceramah gini aja udah nggak bisa ada balasan apa-apa lagi dari orang dibanding dengan balasan dari Allah. Kalaupun takdirnya Allah ngasih rezeki ke saya lewat siapa saja, saya percaya saya jadi jalan bagi yang lain, jalan bagi pesantren, jalan bagi duafa. Nah kalau buat diri mah cuman segini-gini ini apalagi ya, apalagi kalau sudah kepala 5 ke atas kan makin sedikit. Dikirim duren, iya, asam urat 7,4 ya. Udahlah, sing sibuk aja lah berbuat baik dan puas-puaskan. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah yang jadi saksi ya. Perlukah kita glamor? Mau apa? Biasa-biasa aja lah. Ini jangan tersinggung ya, saya hanya berpikir kenapa sih orang seneng banget sama merek-merek mahal? Mungkin karena kuat ya, atau karena apa sih? Awet? Oh gitu ya, ya udah sok atau beli ya. Tapi kalau sekedar hanya dipuji orang itu juga kan tergantung penampilan kita ya. Sekarang kita bawa yang ori misalkan, tapi penampilan kurang menunjang tetap dianggap KW, betul tidak? Udah nyicilnya stakar kebek nggak ada yang percaya ya kan? Halo, ada yang temen saya jamnya juga bagus ratusan juta, tapi udah kecepatannya sama. Jadi nyari apa ya? Kalau nyari keren nggak nambah keren, betul tidak? Sekarang jam bagus, wajah stres, gimana? Udahlah, hidup mah biasa-biasa, proporsional. Setuju? Kalau punya yang bagus pakai, tapi nggak usah dipamer-pamer. Mau apa pamer? Kayak anak kecil aja, betul? Pamer tuh kan menuhankan penilaian makhluk. Kalau mau langsing sok aja langsing, tapi kalau belum berhasil dietnya jangan stres ya, tahan napas ke sana sini, jadi kekurangan oksigen ya rada gendut mah teu nanaon hadirin ya. Uban tumbuh ya udah nggak apa-apa, suka-suka Allah numbuhin uban, nggak usah kita stres, betul tidak? Ya kalau mau diwarnain ada yang membolehkan pakai warna apa yang boleh tuh Ustaz? Coklat gitu ya. Tapi nanti tiap uban tumbuh cabut, kenapa jadi botak ya? Berarti keseringan nyabu. Udahlah nikmati jadi tua tuh ya. Apa sih susahnya? Kenapa sih kita takut kelihatan tua, kelihatan keriput, kelihatan? Gak apa-apa, nikmati ya. Halo Ibu? Mau body language tiap hari, aduh. Yang capek itu adalah ingin kelihatan lebih dari kenyataan oleh makhluk. Yang punya bahagia siapa? Yang membagikan rezeki siapa? Yang memberikan sakinah siapa?
Yang ngasih pahala siapa? Yang memuliakan siapa? Yang melindungi dari bala dan musibah? Yang bisa ngasih husnul khotimah? Yang melapangkan kubur kita? Yang punya sorga? Tuh kenapa kita pening dengan penilaian orang? Kalau gitu kita harus cuek. Oh bukan, salah. Orang cuek itu orang yang tidak peduli kepada penilaian, tapi kita sangat peduli kepada penilaian Allah. Kalau penilaian orang topeng, makanya orang yang sibuk dengan penilaian orang sibuk ngebangun topeng. Tapi sibuk dengan penilaian Allah itu masuk sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Makanya orang yang sibuk dengan penilaian Allah bukan hanya membaik-baik lahir, tapi sampai ke niat yang tersembunyi juga baik. Makanya baiknya baik asli. Beda dengan yang pencitraan ingin dinilai baik oleh orang. Dia akan baiknya kalau ada orang, nggak ada orang enggak benar. Ini Allah lagi menyimak semuanya nih. Kita kumpul di sini juga cuman Allah yang ngumpulin, hadirin. Harusnya disyukuri karena pada saat yang sama ini banyak yang tidak dapat ilmu, benar? Bahkan pada saat yang sama ini ada yang lagi berbuat maksiat. Hidayah Allah, taufik Allah, kita bisa begini, diongkosin, diberikan AC. Ini AC ya? Udah nyala belum? Alhamdulillah, nggak apa-apa, mau nyala mau nggak nyala, udah bisa ngumpul di sini aja udah syukur, benar? Kalau panas hitung-hitung latihan umroh aja. Hadirin sing senang dengan Allah tuh ya. Harusnya nggak ada yang lebih dalam hidup ini kecuali bersama Allah. Yang lain-lain cuma makhluk. Kita gaul dengan orang bukan ngarep-ngarep dari orang, tapi ingin memberikan yang terbaik buat orang. Kalau ngarep-ngarep dari orang, kita ngarep-ngarep orang itu jadi dekat dengan Allah, jadi disayang Allah, jadi mulia, jadi ahli sorga. Itu yang kita harapkan dari orang, bukan ngarep-ngarep dihargai, dipuji, dihormati, dicintai, dibalas budi. Memang fitrah kita pasti ngarep-ngarep, tapi kalau kita udah tahu ada Allah yang memiliki segalanya, mending dari Allah aja. Sekarang kita ngarep-ngarep dihargai orang, terus orang dibuat oleh Allah enek ke kita, dan tetap yang jadi mah enek, ya kan? Kita sama-sama mau, kita mau sama dia, sedang dia mau ke toilet, kan nggak enak, hadirin. Ya Bu, Ibu, enak nggak dengarnya? Oh enak, hadirin. Siapapun kan santai, Bu, serius ya. Gimana kita bisa santai sedang Allah melihat kita setiap saat, benar? Tapi tenang, walaupun kita sibuk, hati kita tahu ini ada Allah yang melihat. Walau kita udah baik, nggak akan semua orang menyukai kita, nggak apa-apa ya. Kita udah berbuat yang terbaik, tetap nggak dihargai, ya nggak apa-apa. Dan Rasulullah juga udah melakukan yang terbaik. Ada yang memusuhi, apalagi kita ya, yang nyebelin asli. Rasul mulia, ada yang menghina. Masa kita yang hina betulan, nggak ada yang menghina? Jadi nggak usah luka. Saya tidak melakukan ini, tapi saya dituduh apa dan saya tidak punya dosa. Nggak mungkin nggak punya dosa. Untuk bab ini memang saudara nggak melakukan, ya. Tapi kan bab-bab lain saudara melakukan, ya. Dan orang nggak ada yang tahu, betul tidak? Jadi kalau kita dituduh melakukan sesuatu, padahal kita nggak melakukannya, jangan jadi merasa suci. Seakan-akan cuman itu satu-satunya. Enggak, saya tidak melakukannya sambil gembira. Tuh kenapa? Kenapa Mbak dituduh masih gembira? Ya karena yang lain-lain yang saya lakukan tidak ada yang nuduh. Benar? Kita tuh kalau udah jujur gini ya, kalau kita lebih sibuk dengan apa yang Allah tahu tentang diri kita, udah susah sombongnya.
Kalau kita lebih yakin dengan apa yang Allah tahu tentang kita, udah susah, kita nggak bisa apa-apa. Mau sombong juga, dah Allah tahu modal kita yang asli, benar. Kita nggak akan bangga dengan pujian dan tidak akan terluka dengan cacian, karena kita tahu Allah udah tahu nih siapa yang sebenarnya. Kita bangga dengan dipuji, kita sakit hati dengan dicaci, karena kita mah enggak jujur dengan diri kita sendiri, merasa mulia, merasa soleha, merasa berjasa, merasa penting. Jadi kita enggak bahagia, enggak ikhlas namanya. Terima kasih hadirin. Cukup. BBM naik, sekarang sudah sulit ke pengajian. Adalah. Tapi sejujurnya ya, pengajian ini adalah pengajian yang paling saya rasakan sama dengan di pesantren ini. Feel at home. Bahasa Inggris, tawa jangan ketawa ya. I feel gimana ya, enak, merasa sebuah keluarga besar. Emang kalau udah cerita tentang Allah tuh udah rasanya enak gitu. Makanya mending ngobrolin Allah lah daripada ngobrolin BBM ya. Kecuali kalau jadi ngobrol BBM nyambung ke Allah, jadi enak. Baik, ini sampai di luar ini, alhamdulillah ya, Allah yang menggerakkan. Boleh acungkan tangan yang baru pertama kali hadir hari ini. Terima kasih. Saya mengukur gini, alhamdulillah, terima kasih ya. Bapak tahu dari mana acara ini, Pak? Dari selebaran? Oh, alhamdulillah. Ada yang tahu dari SMS? Ada yang tahu dari Twitter? @aagim bikin. Facebook? Facebook Abdul Gimnastian? Alhamdulillah. Yang lain tahu dari mana? Orang enggak. Searah aneh dunia teh. Yang ngundang dikit, yang nggak diundang datang. Ya baik, pertanyaan silakan. Sekitar ini ya. Gimana tadi? Ada pertanyaan berkaitan dengan tauhid ya? Ya, Ibu silakan. Dicocok-cocokkan aja Bu. Silakan. Assalamualaikum saya mau tanya kepala saya lagi pusing bener Pak. Mudah-mudahan ini saya nggak lebay ya Ibu lagi pusing sekarang? Migrain atau apa? Enggak, lagi galau aja gitu. Saya nggak setuju Ahok jadi gubernur. Saya jujur, saya nggak setuju. Tenang, nggak usah tepuk tangan. Nggak, saya jujur, saya nggak mau menafsir. Iya, Ibu jujur. Ya untuk bagian ini Ibu jujur ya. Jadi Ibu pusing mikirin Ahok gitu. Tolong diberikan ya, Ibu mewakili beberapa yang hadir. Oh ya, saya jadi Ibu nggak setuju Ahok jadi gubernur? Tidak ya. Terus Jokowi jadi presiden tidak juga? Tidak. Makasih Pak. Jadi saya jawab apa Bu? Gini ya, baik, tentang Pak Ahok, saya keberatan kalau kita mempermasalahkan etnis. Tionghoa jadi Cina itu bukan pilihan, itu adalah takdir. Sebagaimana saya jadi orang Sunda, kita tidak boleh tidak menyukai orang karena etnis, karena itu bukan kehendaknya. Satu. Dua, tapi kan agamanya non-Islam. Kalau kita memilih, kita tidak boleh memilih yang non-Islam. Tetapi karena ini udah keburu jadi wakil dan bukan pilihan, dan konstitusi Indonesia ternyata masih ada celah membolehkan yang agamanya berbeda memimpin. Ya, ini kita kepala dingin. Kalaupun mau keberatan, kalau saya keberatannya adalah diantaranya dengan sikap perangai yang kurang jadi teladan, dan ya seperti itulah. Sepengetahuan saya, seorang pemimpin itu
memang harus memiliki keteladanan dalam akhlak. Ini mungkin yang banyak bermasalah dan beberapa keputusannya yang dianggap kontroversi. Namun saya akan lebih setuju kalau yang tidak sependapat ini dengan cara-cara yang baik ya. Konstitusi, kalaupun demonya demo yang memperlihatkan akhlak, baik kata-kata dan sikapnya, sehingga jangan sampai jadi sama. Yang itu pemarah, yang ini pemarah, jadi draw ya. Akan lebih baik kalau demonya itu boleh mau mengerahkan massa ya silahkan, di sini mah boleh di Indonesia mah ya. Hanya tertib, tidak mengganggu kepentingan orang banyak dan dengan bahasa yang terjaga. Saya senang kalau kita bisa terjaga gitu. Kelihatannya perasaan ibu dengan perasaan saya sama Bu, cuman saya banyak zikir lah, tobat aja ya Bu ya. Saya tidak terlalu pusing ya Bu ya, ibu pusing terus ya. Ya. Tuh diminta lagi mikrofonnya. Soalnya begini ya Ayah, ya, kebijakannya aja yang nggak baik, kurban nggak boleh di lapangan. Iya. Terus udah gitu kalau zikir dasar kan suka ada di Monas, itu dipersulit. Itu saya nggak suka Pak. Itu ya, saya banyak dengar itu Pak. Saya memahami Bu. Ya. Terus sikapnya tidak seperti menunjukkan seorang pejabat yang sopan, bicaranya kasar, keras. Itu Ibu, emang sifatnya orang Cina apa? Ibu jangan nyebut Cina-Cina gitu Bu. Ustadz Safi Antonio ulama Cina, Laksamana Cheng Ho juga Cina, mantu saya juga Cina Bu. Saya bersyukur dari itu mata, dan saya nggak pernah mempermasalahkan tentang etnis ya, karena saya tahu itu adalah bagian dari ketentuan Allah, paling akhlak ya. Saya sengaja membahas ini supaya kita bisa menempatkan sikap kita proporsional. Nah, tidak boleh kemarahan kita membuat kita tidak adil dan kita sendiri yang rugi. Benar? Ada Allah yang ngebulak-balik. Kalau saya mah ngedoakan Pak Ahok ini supaya dapat hidayah. Jadi Islam yang soleh. Banyak orang yang memusuhi Islam, ujungnya jadi Islam seperti yang di Belanda itu, yang buat film fitnah. Tapi saya Bu, kalau ibu terserah ibu doanya apa ya Bu ya. Ada pertanyaan selanjutnya? Harusnya selang-seling. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten tadi menyampaikan bahwa husnul khatimah Allah yang memberi. Saya juga saya merasa husnul khatimah harus kita upayakan dari sekarang. Itu bagaimana? Terima kasih. Setuju. Husnul khatimah itu karunia Allah. Allah berikan kepada orang yang layak diberi husnul khatimah. Ya. Mulut misalkan ngomongnya jorok aja, porno, bisa jadi pas mau meninggal tuh diizinkan lu porno. Iya. Pernah, ya kan Allah mendengar setiap omongan. Kalau Allah melihat mulut kita selalu zikir, lalu Allah menghadiahi kita meninggal dengan la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi jangan menganggap saya ingin husnul khotimah, jadi itu hadiah. Husnul khotimah itu hadiah dari Allah bagi yang gigih menjaga dirinya. Udah dengar cerita tentang burung beo itu? Udah ya? Udah ya? Mas tolong ceritakan Mas supaya efisien. Nggak boleh ngebohong, udah dengar? Nah, cerita lagi jangan. Jadi ada seorang ulama diberi hadiah burung beo, lalu diajari oleh ulama ini la ilaha illallah, sampai burung beo ini fasih la ilaha illallah, dan terus saja begitu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suatu saat burung beo ini diterkam kucing dan kiainya sangat sedih nangis terus kiai ini ya, sampai artinya Pak Yai
jangan sedih amat, nanti kami beliin burung beo lagi. Kata Kiai, saya sedihnya bukan karena burung beo ini meninggal, tapi saya lihat waktu dia meninggal, mati dimakan, digigit kucing, yang biasanya la ilaha illallah, tapi ketika dia mau mati dia cuma begitu. Saya takut zikir saya hanya seperti burung beo, hanya baru di mulut saja, tidak sampai ke hati. Saya takut saat akhir hayat Allah enggak izinkan lidah ini menyebut namanya. Gitu. Itu yang rajin nyebut ya. Makanya istiqomahlah zikir. Silakan. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyain gini, dengan kemahaan Allah itu kan serba maha. Manusia itu sehebat apapun manusia nggak akan nambah kemahaan Allah gitu kan. Dan seburuk manusia apapun nggak bakalan ngerubah kehebatan Allah gitu. Tapi istilahnya dengan kehebatan Allah ini sebetulnya mau buat apa untuk manusia gitu, Pak. Jadi istilahnya Allah yang nyiptain manusia dengan perangkat-perangkatnya, dengan planet-planetnya dan sekalian. Ini Allah sebetulnya mau buat apa sih ya? Harusnya nanyanya ke Allah atau gini. Gini, Allah mah nggak bisa ditanya kenapa Allah menciptakan, karena Allah tuh nggak kejangkau lah oleh kita ya. Tapi hikmah apa Allah ciptakan kita? Kita tuh diciptakan, Allah menciptakan karena Dia mau penguasa segalanya, mau bikin langit, bikin planet, mau bikin Saturnus, Uranus, apa aja sesuka Allah jadi kun fayakun. Dan itu pun ada prosesnya. Seperti Allah menciptakan kita kan nggak jelek segede gini kan. Kalau Allah menciptakan Abdullah Gimnastiar, maka ditakdirkanlah Pak Kuswara ketemu dengan Yati Rohayatin. Harus saya ceritain ya bagaimana kemudian dia ngontrak. Ini kan jodoh ya, ngontrak di rumah ibunya, naksir anaknya, terjadilah fall in love, jadilah nikah, brojolah saya sesuai dengan waktu yang ditetapkan Allah. Ini proses. Jadi Allah menciptakan Aagim tidak hanya pada waktu lahir, tapi udah ada di Lauh Mahfuz ya. Tapi Aagim mau jadi soleh atau tidak, itu harus syariatnya, saya berjuang syariatnya ya. Takdirnya emang jadi seperti ini penceramah, tapi penceramah yang tulus atau penceramah yang nggak bagus itu harus diperjuangkan secara syariat. Nah, Allah menciptakan kita ya untuk mengabdi kepada Dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya supaya kita kenal Allah, patuh ke Allah, ngabdi ke Allah, nanti oleh Allah diurus kita. Kita akan dituntun agar ikhtiar kita jadi benar gitu. Ya. Nggak bisa nanya kenapa tuh Allah ciptain kita tuh, udah sing soleh aja semua. Nggak boleh nanya ke saya ya. Mudah bagi Allah mau menyolehkan, mau menghancurkan, benar? Yang penting mah cari tahu aja tugas kita apa, lakukan. Gimana kalau saya udah soleh, saya dikenerakain? Atau jangan nanya ke saya ya. Allah tuh maha adil, maha baik. Kalau kita baik, sekecil apapun kebaikan dibalas berlipat ganda. Udah fokus ke sana aja. Mau diapain aja diri kita oleh Allah, udah pasti baiklah Allah berbuatnya, nggak pernah zolim gitu. Enak kan? Dan yang paling terlarang adalah ingin tahu zat Allah. Allah itu seperti apa ya, ganteng enggak? Itu udah nggak boleh. Itu nggak terjangkau oleh kita dan tidak boleh. Tapi yang namanya bahagia itu adalah kalau kita yakin ke Allah. Yakin yang berbuah patuh dan pasrah itu pasti ringan hidup ini. Kalau kita nggak yakin ke Allah, pasti sandaran kita makhluk, itu berat buat kita. Ya, udah azan belum nih? 1 menit lagi. Jangan suka nyebut masih lama, ya nggak jelas itu.
harus bal, benar, akurat, lengkap. Informasi kemarin 2 minggu yang lalu yang hadir 950, infak sorban 27 juta. Alhamdulillah, terima kasih. Semua kembali kepada pembuatnya. Tanggal 14, 17 atau umrah tuh. Saya berangkat umroh 17 Desember ya. Alhamdulillah ada 400 lebih hamba Allah yang diundang. Terus kalau mau minta sama-sama ke Allah nanti bulan Februari ya. Assalamualaikum. Ya Bu. Waalaikumsalam. Ini mungkin pertanyaan agak menyimpang ya, mengenai penghapusan kolom agama di KTP kita. Itu tanggapan bagaimana? Apa Bu? Kolom agama? Iya. Oh, itu yang bikin ibu ini pusing loh Bu, ya Bu ya. Tuh. Makasih Ibu pusing Bu? Ibu cepat sembuh ya Bu ya. Kayaknya ibu setiap masalah negara ini ibu bikin ibu stres. Untung ibu barisan paling depan. Saya kira Menteri Dalam Negeri tidak berniat menghapus kolom agama ya, hanya mau mengakomodasi yang kepercayaan, tetapi polemiknya menjadi begitu lebar dan luas. Akan berat kalau kolom agama dihilangkan. Saya juga tidak setuju. Kan ada yang meninggal tuh, ayo segera disolatkan katanya. Oh, dia bukan Islam. Kalau gitu ke pendeta, dia juga bukan Kristen. Atau cari itu biksu, dia juga bukan Buddha. Atau tahu apa, nggak ada agama, ya udah dikasihin aja ke lele kan. Ini gurau yang tidak bagus. Terakhir, oh ya, tanggal 7, maaf Ibu, kalau ini seminggu sekali, 2 minggu sekali kurang ya, di Android ini atau di iPhone ada MKFM. MKFM itu radio kami. Itu tinggal buka di Android itu MKFM, di download aja, nanti jam 5 pagi pijit aja, ada itu langsung. Dan ini juga live, ini itu ditayangkan oleh salingsapa.com. Jadi kalaupun tidak bisa hadir, tinggal buka di internet begini, langsung sudah ada salingsapa.com ya. Nanti ada Darut Tauhid Jakarta, itu ada live Aagim di sana, bisa dilihat. Dan ada teman dari Saling Sapa ini membuat grup, apa Bang Yan, ada enggak kah? Ada 120 rekaman tentang kajian hikam ini, tinggal milih saja di sana ya. Enggak ada iklan ya, enaknya di internet tuh nggak pakai iklan. Ya Bu. Ya. Oh, sebentar ya. Ibu nanya udah dijawab ya? Belum? Ya jawabannya yang tadi Bu ya, bahwa udahlah, insya Allah banyak tokoh-tokoh, dan saya dengar juga klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri tidak seperti itu yang dimaksudkan ya. Sekarang ini berita tuh begitu mudah meluas, begitu mudah menyebar, dan begitu mudah terdistorsi. Hati-hati jangan sampai kita mudah kotor hati gara-gara informasi yang tidak jelas. Harus benar, akurat, lengkap, barulah kita bereaksi dengan tepat ya. Jagalah hati ya, jangan setiap masalah ya Bu ya, jangan setiap masalah cekot-cekot, nanti Ibu kurang. Tanggal 7 Desember yang tadinya akan lari 10K ya, rupanya sekarang situasi sedang kurang pas dengan adanya pergantian kepemimpinan di daerah juga, maka kami merumuskan lebih baik diundur saja. Adapun bagi Bapak Ibu yang mau ke Bandung tanggal 7 Desember itu, kita ada gerak jalan dari pesantren Darut Tauhid, kan di Bandung ada 3, di Geger Kalong menuju ke Eko Pesantren jalan kaki, dan berhadiah umroh ya, ketemu di depan Masjidil Haram ya. Itu juga kan barokah ini ya. Ini mah ketawa aja ya. Harusnya insya Allah. Berapa menit lagi Ustaz? 10 menit lagi. Baik, satu pertanyaan terakhir.
Terima kasih. Harusnya lelaki nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Ya. Udah. Saya mau bertanya. Saya suka baca terjemahan di Al-Quran. Itu biasanya suka ada disebutkan, hai orang-orang yang beriman, bla 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 gitulah ya. Itu kebanyakan di ayat seperti itu. Berarti saya berpikir mungkin apakah diserukan kepada hanya untuk orang-orang yang beriman. Berarti kalau untuk orang beriman itu adalah iman yang benar-benar yang kafah, la ilaha illallah. Itu saya mohon penjelasan aja lebih sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum. Mana Ustaz? Ustaz jadi lebih pintar menjawab. Ustaz jawab. Pokoknya saya senang ada Ustaz, jadi yang berat-berat beliau yang jawab ya. Ya, baik. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah kita maklum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kata-kata ya ayyuhalladzina amanu ini tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Imannya mau sedikit, mau banyak, yang penting beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Artinya tidak harus menunggu imannya kafah atau sempurna dulu. Justru ini tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala mengajak siapapun yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu. Begitu. Ustaz Edin kuliahnya di IAIN ilmunya, jadi saya menempatkan diri aja. Kalau yang lebih dikuasai beliau yang menjawab. Kalau ada yang bisa saya jawab, saya jawab. Terakhir Pak, silakan. Boleh dipinjamkan mikrofonnya Ustaz? Kita ketemu lagi kapan? Sambil mendengar pertanyaan sambil sedekah, berkenan. Mudah-mudahan Allah yang maha menatap, melipat gandakan, menggugurkan dosa dan menjadi jalan makrifat kepadanya serta mengijabah doa-doanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, silakan hadirin. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan, apa obat futur? Karena futur iman, ya naik turunnya iman pada saat kita futur, pada saat kita sedang lemah. Obat apa yang paling mujarab yang bisa membuat iman kita konsisten atau bahkan cenderung naik terus ke atas? Terima kasih ya. Bagaimana kalau sedang futur, sedang turun, iman turun naik, benar, iman itu turun naik. Tapi yang bagus begini, ketika kita mulai nggak enak nih, hati galau, ciri-cirinya memang nggak enak, nggak ibadah, semangat ibadah berkurang Pak, tahajud berkurang, saum, ngaji itu akan. Nah kita segera sadar ini udah bahaya nih. Saya sedang celaka. Memang bisnis lagi meningkat, uang lagi meningkat, tapi kerasa nih sholat makin telat, ya tahajud hilang, saum jadi berat, ngaji dari odol jadi odol. Asalnya 1 juz jadi 1 lembar. Segera itu Pak, kita alat. Ini bahaya. Saya kena petaka nih. Walaupun bisnis lagi maju apa itu, kita udah sadar. Ini kita lagi disisihkan Allah nih. Karena kalau kita lagi futur itu, kita makin tersisih dari sisi Allah. Pasti nggak bahagia. Ya. Nah satu harus punya kesadaran. Yang kedua kayak baterai Pak, harus punya charger. Ya. Nah, saya berharap ini tuh jadi charger. Ya. Karena ilmu tentang Allah itu charger yang sangat kuat Pak. Masuk ke majelis ilmu itu insya Allah Pak akan ada tambahan. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang mengingatkan Pak. Bapak harus punya sistem teman yang kalau lihat akhlak kita menurun paksa kita.
Tambah tapi yang paling utama adalah tekad Pak, bahwa saya enggak boleh su'ul khotimah, ya saya enggak mau su'ul khotimah. Kalau udah turun ini udah bahaya buat kita. Saya juga begitu Pak, kadang-kadang asa capek gitu ya, turun kelihatan tuh dari tahajud, dari zikirnya jadi rada enggak enak, munajatnya kurang nikmat. Nah ini harus waspada nih. Nah penyebabnya biasanya maksiat Pak, atau duniawi, udah seneng lagi kita order banyak, kawan-kawan kita para pebisnis melulu yang ngomongin uang, kita udah sibuk ngitung uang, atau ibu tas baru, kerudung baru lah ya sudahlah gitu ya, padahal yang itu aja belum lunas ya, belum mulai kepikiran. Nah ini ngerasin hati kawan Pak, kawan hati-hati Pak, gabung-gabung gini. Dan jangan lupa doanya ada Pak, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Udah apa belum? Ya muqallibal qulub, ikuti, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Itu doa yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW agar istiqomah. Kalau takut dicabut, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat apa ya? Ayat surat Ali Imran ayat 8. Itu doa supaya tidak dicabut nikmat hidayahnya Pak. Nggak boleh ditinggalkan doa itu. Allah ngedengar kita takut ya. Ibu bapak yang baik, yang soleh dan solehah, kita akan sholat berjamaah lalu bermunajat, mudah-mudahan diijabah. Terima kasih, sampai jumpa dua minggu yang akan datang. Ajak yang lain ya, nanti saya akan mundur kalau ini makin penuh. Ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.